Saya justru punya side hustle yang memang membuat saya leluasa untuk resign dari kantor tanpa berpikir panjang gitu. Jadi kayak kantor tuh buat saya tuh Bonus. bonus gitu. Dan saya memang nggak pernah ngejar karir sebenarnya, karena yang saya kejar bertahan hidup gitu. Bukan kayak orang yang punya karir pet yang, oh gue jadi ini ya, ntar gue bakal gini, bakal bikin, bakal gini. Tapi saya nggak pernah berpikir ke sana sampai akhirnya. Coach kasih solusi. Jadi gini coach, saya udah nganggur kurang lebih 6 bulan dan saya sampai jual mobil. Padahal sebelumnya saya punya duit di 2 tahun yang lalu mungkin sekitar 500 juta. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin saya mau cerita sedikit awal saya mulai karir kali coach ya. Saya di umur 30 itu sebagai asmen. Assistant manager. Ya, marketing gitu, umur 30 awal. Sekarang usia berapa? 37. 37. Saya kerja sambil side hustle. Dan side hustle ini mungkin sudah berjalan hampir 15 tahun. Jadi ada pekerjaan utama, ada side hustle. Yes. Side hustle-nya apa? Macam-macam coach. Dari bikin pengembangan e-learning, saya ngajar juga sebagai trainer, saya desain grafis juga, bikin website. Jadi pokoknya all about multimedia. Saya punya strong di sana gitu. Karena sebenarnya saya cukup capek sih, lelah gitu, side hustle sambil ngantor. Tapi nggak ada pilihan karena secara keuangan saya bukan nutupin keuangan dari saya sama keluarga kecil, tapi ada orang tua yang memang harus saya kasih rutin juga dan mertua gitu. So sandwich generation untuk dua orang tua istri dan orang tuamu. Betul. Oke. Di samping juga yang sekarang. Sampai sekarang. Anakmu berapa? Anak saya sekarang 2. Oke. Jadi selama side hustle-nya saya nggak bisa nabung coach. Tapi saya bisa beli rumah, beli mobil. Alhamdulillah dari side hustle. Tapi saya nggak benar-benar nabung kayak orang nabung. Sisihin uang tabungan ya. Karena uang kerja itu dipakainya buat kasih orang tua, kasih ini macam-macam. Jadi side hustle-nya dipakai buat beli rumah. Beli rumah, beli mobil. Cash. Enggak, mobil buat DP-nya gitu kayaknya. Terus kayak rumah buat DP, tapi kan gede-gede kan DP-nya. Gitu sampai mobil lunas. Sekarang rumah yang sekarang pun saya beli pakai duit proyek yang itu 2019 itu. Sudah lunas? Belum sampai lunas. Dan 2019 2020 tuh saya keterima kerja sebagai asmen itu yang saya bilang asisten marketing manager. Tapi saya nggak cocoknya karena politik kantor lah. Ini politiknya bukan cuma dari atasan ke bawah, tapi dari bawah ke atas juga sama. Jadi kayak environment-nya udah ke sana dan semua orang pun ngerasain gitu. Ada beberapa yang memang saya deket, oh ya di sini emang kayak begini gitu. Saya nggak cocok lah hal-hal yang seperti itu. Akhirnya saya istikharah tuh coach. Istikharah selama 6 bulan, tiba-tiba ada tawaran ngajar. Di 2000. Sorry apa? Ngajar apa? Ngajar apa? Ngajar di. Iya. Ngajar di. Iya. Oke. Dan saya hampir dapat sekitar 500 juta. Dalam periode berapa lama? 6 bulan. Oh itu besar. Besar sekali coach. Kok bisa dapat tuh gimana? Boleh cerita nggak? Bisa dapatnya awalnya. Ya kalau itu berarti aku nggak terlalu paham. Saya Pemerintah jadi, itu punya anggaran. Dialokasikan ke lembaga-lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan mereka buka lembaga pelatihan, cari-cari orang buat ikutan. Nah, kau bisa dipilih sama lembaga pelatihannya kenapa? Karena yang pertama mungkin ada orang dalam juga. Itu ada junior saya di lembaga pelatihan tersebut dan dia tahu saya punya skill dan ditawarin. Jadi saya ngajar 2023 ngajar itu bukan tiba-tiba dapat sekian. Jadi saya ngajarnya itu udah dari 2020 kalau nggak salah. Tapi ngajar waktu itu masih bayarin sedikit-sedikit gitu loh coach. Kecil nggak gede. Tiba-tiba anggarannya emang gede kan di tahun 2023 anggarannya gede. Terus pembagian marginnya untuk trainer jauh lebih besar. Jadi saya satu orang itu dibayar 300.000. Peserta saya itu sampai 1.500 lebih. Alhamdulillah waktu itu. Kenapa nggak itu dilanjutkan aja? Kan artinya sudah ada kapabilitas yang terbukti bahwa orang merasa berguna belajar darimu. Kenapa nggak dibuat sendiri aja? Kemarin sempat sih saya buat sendiri, tapi memang angkanya kan nggak akan sama di awal seperti yang kalau saya jualnya lewat jual lembaga pelatihan yang ini dan masanya udah ada mereka. Kalau ini kan saya nggak jualin, saya cuma ngajar aja dan memang kebetulan demand-nya saat itu sangat tinggi di bagian belajar tentang praktis lah. Iya, praktis yang mereka nggak usah mikir lagi, oh ini
Ya udah gitu. Kebayangkan semuanya orang butuh macam-macam buat presentasi lah, buat ini. Dan memang mereka kan ikut course itu nanti dikasih duit dari pemerintah subsidi. Sekitar 600.000 kalau nggak salah. Tapi poinnya sebenarnya bukan itu, tapi justru di titik itulah saya merasa mampu. Mungkin ego tinggi ya. Terus saya merasa sombong. Ya bisa dikatakan Sama tuh ngomong gitu aja. Dapat duit segitu dan memang jadi saya justru malah kehilangan arah, Coach. Kehilangan Kenapa? Karena apa gua gak usah ngantor lagi ya. Karena selama ini saya juga ngantor hasil tuh lelah sekali dan saya selalu bilang tapi nggak bisa nabung, tapi bisa beli ini macam-macam. Memang kebutuhan ya, karena kebutuhan gitu. Enggak, itu keinginan. Ya keinginan. Lu aja dari tadi keras kepala masih coba mengatakan ini kebutuhan. Sampai pada akhirnya saya mulai banyak belajar dan kalau misalkan ngantor lagi, saya berharapnya sih nggak dapat kantor yang seperti kemarin gitu. Office politics segala macem gitu. Terus saya berdoa segala macem. Akhirnya saya lanjut S2. Saat ini saya lagi fokus di S2 dan dengan kondisi kantor yang tiba-tiba aneh gitu. Saya masuk kantor, ya dia nggak ada BPJS, padahal di kontrak ada tuh. Terus gajinya nggak sesuai, jadi saya selama kerja 1 tahun tuh gaji bisa minus 5 juta. Nggak sesuai, jadi selama 1 tahun tuh akhirnya makin lama tergerus. Udah gaji nggak sesuai, gaji perusahaan itu tidak membayarmu saja atau tidak membayar on time? Yes. Kau saja atau semuanya? Semua, bahkan dan bertahan berapa lama? 1 tahun. Tahan juga ya? Karena saya nggak mau ngecewain istri saya kalau ya udah deh saya mau kantor lagi, saya nggak. Sorry, itu menarik, nggak mau mengecewakan istri, maksudnya kenapa? Karena istri capek juga ngeliat saya pindah-pindah kantor. Dan karena saya dulu justru punya set hustle yang memang membuat saya leluasa untuk resign dari kantor tanpa berpikir panjang gitu. Kayak misalnya waktu COVID 2019 itu saya resign. Oke. Saya punya BPJS segala macam, saya kumpulin, ternyata saya punya proyek panjang 1 tahun. Jadi kayak kantor tuh buat saya tuh bonus gitu. Dan saya terima kantor lagi. Dan saya memang nggak pernah ngejar karir sebenarnya, karena yang saya kejar bertahan hidup gitu. Bukan kayak orang yang punya karir pet yang gue jadi ini ya, ntar gue bakal gini. Tapi saya nggak pernah berpikir ke sana. Tuh saya 1 tahun akhirnya saya yang 500 juta itu. Iya, duitnya kepake macam-macam lah, Coach. Buat rumah segala macam. Terus saya juga nganggur 1 tahun juga kan nggak ada income yang rutin kan, tapi saya ada project tapi nggak rutin gitu. Yang akhirnya udah saya kuliah aja. Saya kuliah tapi saya kena kantor baru. Nah kantor baru ini yang akhirnya malah bikin duit saya makin tergerus. Sudah gajinya nggak on time, nggak sesuai sama kontrak, tidak ada BPJS. Saya tahan 1 tahun karena saya juga nggak mau istri saya berpikir saya masih yang sama, karena saya pengennya berubah kan. Di tengah perubahan itulah saya malah terkena layoff gitu. Layoff dan itu 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Dari layoff itulah saya ngerasa saya seumur hidup belum pernah nganggur dan sebingung ini. Maksudnya nggak ngantor gitu ya. Biasanya saya ngadain proyek segala macam. Proyek pun nggak ada saat ini. Ada, tapi nggak bisa menutupin. Tetap akhirnya ya karena duitnya udah kepotong banyak tuh. 1 tahun ini lumayan. Akhirnya kan yang tersisa cuma buat menghidupi beberapa bulan. Walaupun ada proyek ngajar kemarin sama satu proyek buat sosmed, tapi kan dibagi-bagi ya, syuting kayak gini lah. Sampai akhirnya berapa minggu yang lalu saya jual mobil sih. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa-apa bagus. Gitu. Jadi tapi dengan kondisi orang tua nggak ada yang tahu sampai hari ini, dan saya nggak mau bikin mereka khawatir itu satu. Dan saya juga bukan tipe yang ya percuma, sebenarnya kalau mereka tahu juga cuma dalam pikiran saya doang sih, karena mereka pun nggak akan dalam tanda kutip bisa bantu apapun juga gitu. Oke, paham. Yang itu aku bisa bantu apa? Kau udah cerita lumayan panjang, what can I do for you? Mungkin secara karir dan spiritual journey sih, Coach, dengan tanggung jawab sebesar ini. Dan saya pun minta ke Allah juga sholat tahajud gitu. Spesifiknya secara karir itu gimana apa? Gimana saya bisa back to lagi dengan kesempatan yang baru gitu, di tempat yang baru yang
memang nggak Back to apa? kembali ke kantor untuk kerja lagi normal gitu. Saya pengen berkarir gitu. Terus ya bisa kalau bisa nabung ya saya berusaha buat bisa nabung gitu kan, biar punya kehidupan jauh lebih panjang gitu. Dan apa saya salah ya dengan side hustle gitu, karena saya pernah nonton juga coach yang tentang side hustle gitu. Apa aku bilang? Poinnya adalah kalau nggak salah ingat, side hustle itu kalau bukan karena memang kebutuhan, jangan side hustle malah bikin berantakan gitu ya. Terus saya ini side hustle udah lumayan lama lah, dan sebenarnya saya nggak nyari coach, memang orang itu nawarin. Dari mana entah dari mana itu nawarin. Saya nggak benar-benar nyari, bener kayak orang nyari, oh cari proyek yuk gitu-gitu, nggak pernah. Terus secara spiritual juga, kenapa ya saya di posisi seperti ini dengan tanggung jawab yang sangat besar gitu ya. Menurut saya lelah, dan saya 6 bulan ini nangis terus nih coach. Ini benar-benar bertanya atau kau ingin curhat aja? Bertanya dan curhat dan cerita gitu secara live gitu ya, gimana ya. Soalnya gini ya, ini yang sinyal yang aku dapat ya. Dirimu tuh mengkonsepkan hidup ini semuanya tentang dirimu. Paham ya? Dari semua yang diceritakan ya, semuanya salah. Paham ya? Yang aku tangkap tadi, aku belum menyimak ada satu proses refleksi yang mengatakan bahwa ini saya yang membuat keadaan ini. Contoh, aku kasih ilustrasi tadi ya, office politics, sehingga kau diminta layoff, sehingga kau di layoff. Yang satu sama yang orang yang office politik itu yang pertama kan. Pertama itu saya resign sendiri. Katanya di layoff. Kedua ini yang layoff. Iya kan. Tapi apapun itu, nuansa yang saya tangkap, kau menceritakan bagaimana mereka memperlakukanmu yang tidak baik. Betul? Pada saat kau mendapatkan manfaat besar, 500 juta, kau mengatakan nggak bisa ditabung karena kebutuhan. Iya. Betul? Waktu aku bilang keinginan masih dibantah kebutuhan. Betul? Iya. Itu kan kesempatan untuk bisa menabung besar sebenarnya. Betul kan? Jadi maksudnya begini, nomor satu, obrolan ini untuk apa? Makanya saya nanya, lu siap denger nggak? Ya, atau cuman ingin ngomong doang? Kalau siap denger, pahit nih bro. Nggak apa-apa coach. Bener ya? Beneran. Jadi nomor satu, yang paling mendasar adalah dirimu harus membuang asumsi bahwa semuanya dalam hidup ini adalah tentang kau. Tentang bagaimana kau menanggung beban. Tentang bagaimana beratnya hidup ini. Tentang bagaimana orang memperlakukanmu. Tentang bagaimana yang namanya ketidakadilan. Jadi gimana dong? Nomor satu, pernah nggak lo lihat dari kacamata yang berbeda? Bahwa sebenarnya lo udah diberi kesempatan luar biasa. Berapa banyak orang ya bisa bicara di depan orang, disimak, dibayar. Satu, bukankah satu kehormatan besar kita bisa berbakti sama orang tua kita? Walaupun sekarang kita belum melihat itu manfaat yang kayaknya uangnya keluar terus. Bukankah kalau kita bicara soal piawaian, dirimu sebenarnya sudah diberi kesempatan untuk menguji coba beberapa hal. Tapi mungkin fokusnya lebih banyak kepada yang dihasilkan saja, yang dihasilkan secara rupiah. Jadi kau lupa mendesain untuk yang lebih besar. Dan tadi sebenarnya udah ada clue-nya. Bisa jadi saya sombong. Itu bagus. Iya, sombong. Ya, itu bagus. Rasa sih. Nah, berangkatnya begini. Kalau kita mau belajar dari keadaan apapun itu, nomor satu yang paling mutlak adalah kondisinya diterima dulu. Dan saat kondisi diterima itu artinya kita nggak melihat diri kita sebagai korban lagi. Kita bukan bisa jadi, pasti ada peran di situ. Karena yang namanya Allah bro, itu nggak, aku pakai bahasa apa ya, nggak sepicik kita lah. Ya biar susah nih anak gitu. Biar rasain, nggak ada. Jadi adabnya sebagai, saya muslim ya, itu adalah kalau semua hal baik itu dari Allah. Tapi semua hal buruk itu kita sendiri. Nah, ini kan kayak ngeselin nih. Kok gimana sih Allah? Kalau baik dari Allah, tapi kalau jelek dari gue, gimana? Ya karena Allah itu satu, Maha Tahu. Dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak ada yang sayangnya itu melampaui rasa sayang Allah ke kita. Bahkan jauh lebih tinggi dari kasih sayang ibu kita waktu kita masih orok. Lo ngebayang gak sih? Dan sekarang kita mempertanyakan, kenapa sih Allah ngasih gue begini? Paham gak? Jadi padahal Allah cuma bilang gini, bro, lo udah belajar belum dari episode-episode yang ada? Kalau kita belum memilih untuk belajar, maka Allah akan terus kasih. Allah akan terus izinkan. Kenapa? Karena kita sendiri yang melakukan. Boleh ya, gue kasih contoh ya. Bisa jadi di momen itu, nih gue tahu untuk bisa dengerin gue nih
capek banget gitu. Tapi mudah-mudahan masuk ya ke hatimu ya. Saya emang udah siap kok. Siap ya, udah biasa ya. Apa? Justru saya belajar ke sini pengen datang biar pola ini nggak terulang lagi. Yes. Nomor 1 jadi pelajarannya apa tadi? Kalau lo bicara, kalau begini-begini aja, karir lo tuh akan ya begini-begini aja. Ya kalau lo ingin sesuatu yang berubah, ada perubahan yang harus dilakukan dalam cara pandangnya. Ya, karir itu lagi-lagi bukan pentahapan. Karir itu adalah bicara soal apa? Karir itu bicara soal pemenuhan amanah. Karir itu bicara soal mengambil, memenuhi panggilan. Panggilan siapa? Panggilan duit, bukan panggilan dari Allah. Clue pertama adalah begini, kau sudah diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kau suka sebenarnya. Ya, tapi dalam prosesnya ada yang artificial. Proses artificialnya maksudnya gimana coach? Iya itu rada difabrikasi karena sebenarnya demand-nya itu nggak ada. Demand-nya adalah ada pemerintah memberikan alokasi uang, teman-teman ini punya kedekatan dengan orang yang mengeluarkan uang di pemerintahan dan kemudian orang-orangnya punya kedekatan denganmu. Jadi sebenarnya kalau mau lihat dari kacamata itu, orang yang menyimakmu itu karena dibayarin, bukan karena kemampuanmu. Bukan karena kepiawaianmu, kebisaanmu. Tapi kadang-kadang pada saat kita ngeliat ujungnya seperti ini, gue dapat 500 juta, harga gue 500 juta. Not necessarily, belum tentu. Kondisi itu diterima lengkap dengan pembelajaran yang ada di dalamnya. Pembelajaran yang ada di dalamnya termasuk hal yang paling pahit. Bahwa gue harus mengakui bahwa selama ini yang gue dapat itu memang benar-benar bukan kerja gue. Tapi emang karena ada kedekatan yang terjadi. Tapi gak masalah, itu udah terjadi. Pembelajaran kedua apa? Dari begitu banyak resources yang sudah dialokasikan, sebenarnya keputusan-keputusan keuangannya bisa lebih bijak. Sebenarnya bisa jadi belum waktunya saya membeli rumah. Sebenarnya bisa jadi belum waktunya saya melakukan pembelian mobil. Tapi karena waktu itu saya merasa pantas, saya melakukan pembelian-pembelian itu. Dengan mengatasnamakan kebutuhan. Hati-hati menggunakan kata itu karena Allah menjamin terpenuhinya semua kebutuhan. Tapi kita sendiri yang sering menyalahkaprahkan antara kebutuhan dengan keinginan. Paham ya bro ya? Ya, jadi coba di list down nih yang selama ini. Kenapa? Karena kalau bicara konsep yang paling mendasar soal keuangan, kita harus mengenal pola emosi kita. Biasanya kalau kita dari dulu nggak pernah dapat, terus dapat uang gede, itu ada kagetnya. Kagetnya jadi merasa, oh gue butuh ini, butuh itu, butuh ini. Nah, supaya pada saat nanti momen berikutnya terjadi, lo lebih siap. Kau punya perencanaan keuangan yang gak cuma mementingkan apa yang kita butuh saat ini, tapi bagaimana proses tumbuh kembang ke depan. Lo punya tanggung jawab lo. Ada 2 orang tua, Ya, betul. ada anak, Betul. ada istri. Terima kondisi. 2, akui proses bahwa lo lelah dan segala macam. Wajar, alhamdulillah. Karena laki-laki itu memang tidak dibangun, tidak diciptakan untuk mencari kenyamanan. Dengar ya, laki-laki tidak diciptakan untuk cuman mencari kenyamanan. Ini gue gak cuman ngomong sama lo, tapi ngomong sama semua laki-laki gak berguna. Gue gak bilang lo gak berguna. Ya. Saya ngerasa lagi useless juga nih. Nah emang gak apa-apa. Merasa useless itu justru titik pijak yang baik. Kenapa? Karena jauh lebih baik ketimbang kita mulai gue hebat. Akhirnya saya sadarin sih coach. Memang saya ngerasa sombong memang. Karena mungkin saya punya banyak skill yang bisa jadi duit ya. Terus orang-orang banyak yang nanya segala macam. Terus lu gak jago lu. Nih gue kayak gini-gini. Suka cerita gitu. Memang kebawa juga mungkin gaya saya sebagai trainer. Kebawa juga ke kehidupan yang lagi ngobrol gini. Saya kadang-kadang so ngajarin. Padahal kan lagi gak butuh ngajarin gitu. Mungkin itu Masya Allah. merasa ya 6 bulan sini refleksi diri lah. Alhamdulillah. Bukankah pembelajaran paling berharga itu adalah kita melihat sisi-sisi lain yang sebelumnya kita nggak pernah lihat. Mengakui sisi-sisi lain yang sebelumnya kita nggak pernah mau akui. Allah cuma minta itu aja. Ya, di satu sisi kau minta padaku, tapi di sisi lain kau masih mempertahankan keyakinanmu akan dirimu yang salah. Nah, itu yang bisa berangkatnya dari sana. Gue cuma mau mengatakan begini. Kalau udah memulai dari titik yang oke, ada tisu nggak? It's alright bro. Maaf ya aku bikin kau jadi sedih. Saya cuma takut Allah marah sama saya. Jadi selama 6 bulan ini tuh ya saya banyak tahajud, duha, qobliyah, sholat taubat, mengaji gitu ya. Itu aja sih. Alhamdulillah. Allah nggak marah sama lo. Allah itu cuma ingin lo melihat aspek yang belum lo lihat. Karena kepentingan Allah cuma satu. Tahu nggak apa? Ngelihat lo bahagia dunia akhirat.
ngelihat lo bisa membuat orang lain bahagia dunia akhirat. Dan pertanyaan kedua, kau mau balik ngantor lagi? Itu sebenarnya juga jadi hal yang sampai hari ini saya juga masih pikirkan kemana arahnya gitu. Arah apa? Ya itu tadi, mau kerja lagi atau memang sebenarnya saya nggak pernah setengah hati bekerja sih. Maksudnya dalam perusahaan sih pasti all out juga. Iya, tapi bahasamu tadi, aku kan mengoreksi dari apa yang kau sampaikan ke saya, ya, bukan yang saya minta bukan pembelaanmu, Iya betul. ya, tapi bahwa kalau kau menuansakan, saya bekerja cuma mau 3-4 tahun lagi, itu kebaca bro. Iya betul. Lu nggak ngomong, tapi itu kebaca, oh nih orang cuma mau digaji. Dan perusahaan nggak mau mempekerjakan orang yang cuma pengen digaji. Dia pertanyaannya gini, kalau nih orang ada di sini, apa sih yang bisa dia bawa? Iya. Dia akan menuntaskan problem apa sih? Dan kalau bahasa lo adalah, saya siap kerja Pak, apa aja saya akan all out. Nggak bisa. Kenapa? Karena kau nggak menunjukkan ketertarikan tentang perusahaan itu. Kau nggak menunjukkan kegigihanmu untuk bisa tahu, untuk bisa paham. Nah, ini kadang-kadang hal simple tapi suka dilupakan. Fokus hidupnya tuh tentang, urus gue dong. Gue belum udah lama nih nggak kerja, udah 6 bulan nih. Paham ya? Perusahaan kan gini, kita juga udah nyari orang 1 tahun, kagak ketemu. Kenapa? Karena setiap kali ketemu orang itu cuma bicaranya soal, please pekerjakan saya udah lama nggak kerja. Please pekerjakan saya butuh untuk ngasih makan anak istri saya. Dengan segala hormat, itu dipahami. Tapi artinya tidak ketemu. Irisannya tuh nggak ketemu bro. Jadi nomor 1, bersihkan niatmu dulu. Kalau kau emang mau bekerja, berkomitmen. Kalau memang akan di situ mau 3 tahun, mau 4 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, walau alam. Bisa juga cuma 6 bulan. Tapi kau mendasarkan niat itu adalah untuk berkontribusi buat perusahaan ini. Paham ya? Kau meyakini ada keselarasan nilai antara yang diyakini perusahaan dengan nilai lo. Kalau emang udah nggak ada keselarasan, ngapain lo paksain? Ya artinya lo cuma cari digaji. Sehingga muncullah kemudian ketidakselarasan ini dianggap jadi beban, gajinya dibayar. Ini kan udah kelihatan sebenarnya. Jadi nomor 1, kalau opsimu adalah untuk bekerja, lakukan seperti itu. Jangan diberi durasi cuma mau 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Itu nanti aja. Ya, tapi hadirmu adalah saya mau jadi bagian dari organisasi ini. Ya, kalau sebaliknya yang mau kau pilih, kau mau namanya self-employed, yang menurutku Allah juga sudah berikan banyak keterampilan padamu. Bisa belajar cepat, ya kan? Ngerti yang namanya bangun kurikulum gimana, ngerti bagaimana menyampaikan hal yang baik. Mulai aja. Tapi jangan dilakukan dua-duanya pada saat yang sama. Kenapa? Karena lo gak akan bisa fokus. Lo gak akan bisa optimal. Lo yang ada belum tuntas di sini, udah harus ke sini. Ya, itu yang saya lakukan selama ini. Paham ya? Kan bahasa gue adalah side hustle hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat. 1, memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi dari yang main, dan itu pun sebenarnya bisa didiskusikan. Kalau lo emang bisa sebaik itu, lo bisa ngomong sama perusahaan dong. Pak Bos, boleh nggak saya 3 bulan ke depan, saya menunjukkan kinerja saya ke Bapak, tapi saya emang punya kebutuhan untuk keluarga saya. Kalau memang saya memenuhi yang Bapak harapkan, boleh nggak saya dipertimbangkan 3 bulan kemudian? Jangan minta sekarang dong, kurang ajar namanya. Iya. Ya 3 bulan kemudian Bapak naikkan gaji saya, atau saya dapat kesempatan untuk ini, dapat bonus atau apapun itu. Diskusi itu wajar, tapi jadikan itu urusan dia, urusan perusahaan, bukan cuma perusahaan mesti ngerti elu. Iya. Nah, terkait dengan kemampuan lu untuk membangun ini, side hustle-nya adalah 1 untuk darurat, 2 untuk eksplorasi. Dari eksplorasi, problemnya adalah kayak karbitan, tahu ya? Lu tuh udah seolah-olah dapat 500 juta, itu udah pasti akan selalu dapat 500 juta. Itu adalah bentuk penghargaan atasmu. Tapi ada proses semu di sana karena ada intervensi dari duit besar pemerintah saat itu. Nah, yang sekarang kau coba lakukan, pelajari kembali what works. Toh sekarang belum ada pekerjaan. Yeah. Fokus aja dulu ke situ, what works. Coba tawarkan. Tapi kali ini dengan niatan untuk benar-benar mencoba bermanfaat untuk orang. Bukan untuk dapat proyek. Bukan untuk dibayar gede. Paham ya? Dan kau mesti paham dong. Yang bisa ngalokasiin duit besar individu atau perusahaan? Perusahaan. Nah, sekarang coba pikirkan. Oke, kalau individu, gue ngomong sama 30 orang yang mau bayar 300.000, susah banget ya. Karena gue harus mulai dari 100 orang, 1.000 orang mesti tahu. Ya. Paham ya? Kan digital marketing memahami itu ya. Tapi kalau ke perusahaan, gue mesti punya konteks. Kenapa gue berguna untuk perusahaan ini. Nah, tinggal pilih nih mau jalur yang mana. Dua-duanya bisa loh. Ilmu digital marketingmu berguna untuk yang kalau lo mau ketengan bahasanya. Tapi yang satu lagi adalah kan ilmu marketing lo berguna. Gimana membuat diri lo dimanfaatkan oleh perusahaan. Seperti itu. Paham ya bro ya? Paham.
Ya. Jadi kalau udah ngerti pemahaman itu, maka rentetan, kalau mindsetnya udah benar, rentetan keputusan-keputusannya akan didasari oleh mindset yang mumpuni. Terima kasih udah menyempatkan diri hadir ke sini walaupun perjalananmu jauh. Mudah-mudahan apa yang didapat dari sini bisa bermanfaat. Sebagaimana buat kawan-kawan lain, Coach Kasih Solusi Cerita Kamu akan selalu tayang setiap Ahad. Jangan lupa disimak. Thank you, bro. Coach Kasih Solusi.